Selamat pagi, Bapak Jadul dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai koreksi positif atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau biaya pengisian penghapusan aktiva produktif. Next. Kami kelompok 7 beranggotakan saya Anissa Tun dan teman saya Anissa Agustina Putri, Anissa Salsabila, Bunga Sari, dan Clarissa Nastania. Next. Berikut merupakan overview sengketa pajak dalam case ini. Sengketa ini merupakan putusan nomor PUT 113852-15/2013/PP/M.3B tahun 2019. Jenis pajak adalah PPh Badan tahun pajak 2013 dan berikut merupakan pokok sengketanya. Bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi terbanding atas dasar pengenaan pajak penghasilan Badan tahun 2013 sebesar 301,3 miliar yang terdiri sebagai berikut. Next. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa pemohon banding hanya menyengketakan terhadap penyesuaian fiskal positif sebesar 436,3 miliar dengan rincian sebagai berikut. Next. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan berfokus pada koreksi positif atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar 324,6 miliar. Next. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan dasar hukum, data dan fakta, serta pendapat menurut terbanding mengenai koreksi positif PPAP. Dasar hukum penelitian yang digunakan oleh terbanding adalah UU nomor 7 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU nomor 36 tahun 2008 yang mengacu pada pasal 9 ayat 1 huruf C. Kemudian dasar hukum berikutnya yaitu PMK nomor 81 garing PMK.03 garing 2009 yang mengacu pada pasal 1 huruf A angka 1 butir A dan pasal 2 ayat 1 huruf A. Next. Berikut merupakan data dan fakta menurut terbanding. Yang pertama, terbanding telah melakukan permintaan data sebanyak 2 kali. Kemudian pemohon banding hanya meminjamkan sebagian data atau dokumen yang diminta oleh terbanding. Yang ketiga, pemeriksa melakukan koreksi positif atas PPAP sebesar 324,6 miliar berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2009. Kemudian pemohon banding tidak memberikan rincian perhitungan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kemudian pemohon banding dalam surat keberatannya mempunyai perhitungan tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan, tetapi pemohon banding tidak memberikan data atau dokumen tersebut saat pengajuan keberatan. Next. Berikut merupakan pendapat terbanding. Terbanding tidak dapat menerima alasan keberatan pemohon banding dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, terbanding melakukan koreksi biaya PPAP berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2009. Yang kedua, selama pemeriksaan, pemohon banding tidak menyerahkan dokumen pendukung mengenai perincian perhitungan PPAP. Menurut pemohon banding, padahal terbanding telah melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen melalui surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Kemudian, terbanding telah melakukan permintaan data sebanyak 2 kali. Terbanding telah mengundang pemohon banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa pajak. Dan kemudian terbanding juga telah memberikan kesempatan kepada pemohon banding untuk menyampaikan data atau dokumen, tetapi pemohon banding tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Next. Alasan selanjutnya yaitu permohonan banding itu telah diproses berdasarkan berkas dalam pengajuan keberatan. Kemudian pemeriksa pemohon
itu telah meminjamkan laporan keuangan sehingga angka-angka dalam yang dilakukan untuk pemeriksaan itu menggunakan data yang diberikan oleh pemohon banding dan juga data eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menurut pemohon banding, jadi kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemohon banding itu sebenarnya diperbolehkan untuk membentuk cadangan piutang tak terbagi dan membebankannya sebagai biaya sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf C UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan PMK nomor 81. Yang kedua, pemohon banding tidak setuju dengan perhitungan ulang yang dilakukan oleh terbanding, di mana terbanding menggunakan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi komersial pemohon banding tahun 2013 halaman 85 yang mencakup nilai anak perusahaan, yaitu syariah dan BPR. Seharusnya PPAP itu dihitung berdasarkan nilai pemohon banding saja atau stand alone, bukan dari nilai konsolidasi. Yang ketiga, terbanding tidak melakukan perhitungan cadangan sesuai dengan yang ada dalam PMK 81. Terbanding mengakui biaya PPAP dengan hanya memperhitungkan kredit dengan kolektibilitas lancar saja. Sedangkan seharusnya PPAP itu dihitung dari seluruh golongan atau kolektibilitas kredit sebagaimana yang diatur dalam PMK 81. Terbanding mengakui dalam hal ini terbanding hanya mengakui biaya PPAP yang berdasarkan kolektibilitas lancar. Next slide. 4. Pemohon banding sudah memenuhi seluruh persyaratan dalam PMK 57, sehingga write off atau piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Write off merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan pada saat perhitungan PPAP berdasarkan PMK nomor 81 pasal 2 ayat 4. Yang 6. Pemohon banding telah melakukan perhitungan pembentukan atau pemupukan dana cadangan PPAP secara konsisten sesuai dengan PMK nomor 81 dan telah melaporkan dalam SPT pajak penghasilan Badan tahun 2013 dan telah sesuai dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang ketujuh, koreksi atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau biaya PPAP sebesar 324 miliar 643 juta 507.045 rupiah seharusnya menurut pemohon banding dibatalkan menjadi nihil. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah overview putusan menurut majelis. Nah, menurut majelis, pangkal pokok sengketa pada kasus ini adalah pembuktian. Hal ini disebabkan karena menurut terbanding selama proses pemeriksaan, pemohon banding tidak dapat menyerahkan bukti atau dokumen atau data pendukung mengenai perincian penghitungan PPAP. Padahal melalui surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen nomor S152/WPJ 07/KP 0800/2015, terbanding itu telah melakukan permintaan peminjaman buku. Namun, dokumen yang diminta tersebut tidak diberikan oleh pemohon banding hingga terbanding mengirimkan surat peringatan SP1 pada tanggal 22 Oktober 2015 serta SP2 pada tanggal 2 November 2015. Namun pemohon banding tetap saja tidak memberikan rincian perhitungan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Terbanding melakukan koreksi positif atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP sebesar 324,64 miliar. Namun dikarenakan setelah dikeluarkannya SP2, pemohon banding tetap belum mengirimkan bukti, dokumen, maupun data pendukung mengenai penghitungan PPAP. Nah, kemudian terbanding itu menganggap bahwa semua saldo piutang adalah saldo piutang lancar. Padahal menurut pemohon banding, sesuai dengan PMK nomor 81, seharusnya PPAP itu dihitung dari seluruh golongan atau kolektabilitas kredit. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kegiatan usaha pemohon banding ini di bidang usaha perbankan diperbolehkan untuk membentuk cadangan piutang tak tertagih dan membebankan pembentukan atau pemupukan dana cadangan tersebut sebagai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 81. Nah,
Oleh karena itu, majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji bukti. Uji bukti ini terkait dengan perhitungan dana cadangan PPAP dan menguji bukti-bukti pendukungnya. Pada saat melakukan uji bukti, pemohon banding menyerahkan sampling dokumen terkait PPAP sebanyak 16 dokumen dari total 461.000 transaksi kredit yang terdiri dari dokumen akad kredit, agunan, dan lain-lain. Nah, menurut pengakuan terbanding, dokumen-dokumen yang disampaikan pada proses uji bukti tersebut tidak pernah disampaikan oleh pemohon banding dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu perencanaan pajak baik formal maupun material yang dapat dipertimbangkan dalam menjalankan usaha perbankan. Next slide. Next slide. Oke. Yang pertama, perencanaan pajak menurut aspek material. Pajak itu dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, pembuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalisasikan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan juga tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap itu harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan perbankan dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Ada 3 perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan, yaitu transfer pricing. Transfer pricing merupakan tindakan pengalihan pendapatan, biaya maupun aset yang dilakukan oleh perbankan dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak dan tarif pajak. Yang kedua, thin capitalization, yaitu kecenderungan wajib pajak, dalam hal ini perusahaan perbankan, untuk menggunakan instrumen hutang daripada modal yang tersedia. Perbankan berusaha menghindari pajak dengan meningkatkan tingkat leverage-nya. Tingkat leverage yang tinggi menghasilkan biaya yang tinggi, sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga, yaitu terkait perencanaan pajak yang umumnya dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia, yaitu terkait masalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada perencanaan pajak terkait dana cadangan PPAP, mengingat transfer pricing dan juga thin capitalization itu umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan perbankan yang telah multinasional. Sedangkan untuk cadangan PPAP ini bisa dilakukan oleh usaha bank ataupun keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Next slide. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu PPAP itu apa. Jadi PPAP itu adalah penyisian penghapusan aset produktif, yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bagi debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produk. Nah, perencanaan pajak yang baik adalah perencanaan yang disertai dengan pemahaman isu perpajakan yang relevan, mengantisipasi sengketa pajak, dan membangun posisi legal yang kuat. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha perbankan dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau PPAP untuk dibiayakan, sehingga penghasilan kena pajak dapat berkurang dan pajak yang dibayarkan dapat diminimalisasi. Dalam hal ini pelaku usaha yaitu perbankan dapat mengacu pada PMK nomor 81 tahun 2009 pasal 1 huruf A, yang mana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan ajak piutang meliputi cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Next slide. Baik, selanjutnya, dalam merencanakan pajak, perbankan perlu memperhatikan komponen perhitungan PPAP untuk merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Nah, dalam hal ini kami menggunakan pasal 2 pada PMK nomor 81 tahun 2009 mengingat putusan tersebut
merupakan putusan untuk untuk perbankan konvensional, sehingga kami menggunakan pasal 2. Namun di PMK nomor 81 tahun 2009 terdapat peraturan-peraturan lain yang tidak hanya bank umum konvensional saja, namun juga bank umum syariah dan juga BPR syariah maupun BPR non syariah atau konvensional. Dan bahkan di PMK nomor 2019 sebagai pembaruan dari PMK nomor 81 telah diterbitkan peraturan juga mengenai cadangan piutang tak tertagih pada industri keuangan lainnya. Untuk merencanakan pajak, perbankan perlu memperhatikan komponen yaitu nilai dan jenis pengikatan agunan, kolektibilitas piutang, dan juga bagi debit. Fokus kita yaitu pada pasal 2 ayat 2 PMK nomor 81 tahun 2019, di mana perusahaan dapat memanfaatkan besarnya nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan untuk menghasilkan besaran cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan. Nah, dalam hal ini besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang paling tinggi adalah 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid dan 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai. Nilai agunan ini kemudian digunakan untuk menghitung besarnya cadangan piutang tak tertagih pada pasal 2 ayat 1, terutama pada piutang dengan kualitas dengan perhatian khusus, kualitas lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet yang mengurangkan terlebih dahulu nilai agunannya. Next slide. Selanjutnya, terkait nilai dan jenis pengikatan agunan, jadi perusahaan perbankan konvensional dapat menggunakan POJK nomor 40 tentang penilaian kualitas aset bank umum, di mana menurut pasal 48 nilai agunan yang dapat diperhitungkan selain yang tertera pada pasal yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek negara lain itu paling tinggi sebesar 50%. Yang kedua, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal serta satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia paling tinggi yaitu 70%. Untuk penilaian apabila penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 bulan terakhir atau penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 bulan terakhir. Next slide. Next slide, oke. Selanjutnya, 50% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 18 bulan sampai dengan 24 bulan terakhir, atau penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir. 30% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 24 bulan sampai dengan 30 bulan terakhir, atau penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 18 bulan sampai dengan 24 bulan terakhir. Dan 0% penilaian apabila penilaian yang dilakukan oleh penilai independen lebih dari 30 bulan terakhir, dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern lebih dari 24 bulan terakhir. Selanjutnya ada tanah dan atau bangunan yang bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai suatu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, dan persediaan dan resi gudang paling tinggi adalah 70% dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 bulan terakhir, 50% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir, 30% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 18 bulan sampai dengan 24 bulan terakhir, atau 0% dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan lebih dari 24 bulan terakhir. Apabila kita lihat kembali pada pasal 2 ayat 2 PMK nomor 81, bisa slide-nya bisa mundur ke belakang sebelumnya lagi. Nah ya, udah yang ini. Baik. Nah, apabila kita melihat kembali pada pasal 2 ayat 2 PMK nomor 81, tertulis bahwa persentase nilai agunan yang diperhitungkan merupakan nilai next slide ya. Merupakan nilai yang paling tinggi, sehingga perusahaan perbankan menggunakan celah ini untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan menafsirkan nilai agunan sebagai pengurang piutang dapat bernilai 0%.
Kemudian DJP merespon dalam PMK terbaru yaitu PMK 2019 tahun 2012 yang menegaskan bahwa cadangan atau agunan adalah sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Selain itu, perbankan umum dapat menentukan nilai agunan sebesar 0% sesuai dengan aturan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada POJK RI nomor 40 pasal 48. Next slide. Next slide. Ya, ini pasal 48 POJK RI nomor 40. Nah, selanjutnya, selain kita melihat dari nilai dan jenis peringatan agunan, perusahaan perbankan juga dapat melihat dari kolektibilitas piutang. Menurut POJK RI nomor 40 tentang penilaian kualitas aset bank umum, di mana perusahaan perbankan dapat menetapkan kualitas kreditnya, yaitu berdasarkan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, ataupun macet, berdasarkan 3 faktor dari pihak debitur, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, maupun kemampuan membayar. Nah, dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan perbankan dapat menggunakan semua jenis kualitas kredit kolektibilitas piutang, yaitu lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar dilakukan maupun macet sesuai dengan apa yang telah diukur oleh perbankan. Jadi apabila kita menelisik dari yang sebelumnya dari putusan pengadilan pajak bahwa pihak terbanding kan hanya menilai dari kolektibilitas lancar, padahal pihak pemohon banding atau perbankan juga memiliki kolektibilitas lain yang belum diperhitungkan oleh terbanding. Nah, karena sebenarnya memang ada kualitas kredit kolektibilitas piutang lainnya, maka harus menggunakan semua yang benar-benar telah dihitung oleh pihak perbankan. Next slide. Baik. Selanjutnya, perusahaan perbankan juga dapat membiayakan kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau write off yang dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tidak tertagih menurut PMK nomor 81 tahun 2009 pasal 2 ayat 4 di mana kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dan perusahaan perbankan bisa menggunakan ini untuk melakukan perencanaan perpajakan. Next slide. Piutangnya menurut PMK nomor 57 tahun 2010 pasal 3 ayat 1, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana yang dimaksud bisa kita bebankan atau bisa perbankan bebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Dan yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP. Dan yang ketiga, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Next slide. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemeriksaan. Nah, salah satu aspek dalam perencanaan pajak adalah aspek formal dan administratif. Nah, hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang dan persyaratan administrasi perpajakan. Pada putusan pengadilan pajak tersebut diketahui bahwa pemohon banding hanya meminjamkan sebagian data atau dokumen yang diminta oleh terbanding. Selain itu, pemohon banding juga tidak memberikan rincian perhitungan, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Nah, namun demikian pada saat persidangan, pemohon banding itu secara sampling dapat memberikan dokumen pendukung terkait dengan perhitungan pembentukan dana cadangan. Dan hal itulah yang menjadikan pemohon banding itu memenangkan persidangan ini. Nah, oleh karena itu, penting bagi pemohon banding untuk memperhatikan aspek formal dan administrasi dalam menghadapi pemeriksaan. Nah, berikut merupakan strategi umum yang dapat dilakukan oleh pemohon banding untuk menghadapi pemeriksaan. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan atau pembukuan yang rapi, lengkap, baik, benar, dan jujur. Nah, selain itu, pembanding juga harus menyiapkan dan melengkapi dokumen dengan baik sesuai dengan peraturan dan juga mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Yang kedua yaitu membuat rekonsiliasi fiskal sesuai dengan aturan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka kemungkinan akan memunculkan denda yang lebih besar daripada kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan atau tax review. Nah, apabila terdapat kesalahan, maka pemohon banding harus dengan segera melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang keempat yaitu penguasaan peraturan perpajakan. Nah, dalam hal ini pemohon banding harus mampu menguasai peraturan perpajakan dengan baik dengan cara mengupdate aturan pajak dan aturan pemeriksaan pajak, terutama untuk digunakan dalam berargumentasi dan berkomunikasi dengan aparat pajak dalam rangka melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian yang kelima yaitu menyimpan semua dokumen perusahaan minimal hingga masa kedaluarsa pajak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu nomor 2, alasan mengapa terbanding kalah dalam banding. Jadi alasan mengapa terbanding kalah adalah koreksi fiskal positif terkait dengan perhitungan ulang PPAP yang dilakukan oleh terbanding mengakui biaya PPAP dengan hanya memperhitungkan kredit dengan kolektabilitas lancar saja. Sedangkan seharusnya PPAP itu dihitung dari seluruh golongan atau kolektabilitas kredit sebagaimana diatur dalam PMK nomor 81. Kemudian, terbanding dalam melakukan perhitungan ulangnya juga tidak memperhitungkan adanya penghapusan piutang tak tertagih atau write-off. Pemohon banding itu sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK nomor 57 sehingga write-off atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pemohon banding seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini juga ditegaskan dalam PMK nomor 81 pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau write off dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian selanjutnya pada saat uji bukti yang diperintahkan oleh majelis, pemohon banding telah menyampaikan perhitungan PPAP menurut pemohon banding yang disertai dengan sampling dokumen terkait PPAP yang dijadikan pendukung bukti dasar pembebanan PPAP. Dalam persidangan, majelis berpendapat bahwa pemohon banding itu dapat memberikan dokumen pendukung terkait dengan perhitungan pembentukan dana cadangan sebesar 1,27 triliun. Dengan demikian, dalil terbanding dalam melakukan koreksi pembentukan atau pembukuan dana cadangan atau biaya penyisian penghapusan aktiva produktif PPAP sebesar 324, miliar dengan alasan tidak didukung dengan bukti itu tidak dapat dipertahankan. Sehingga hal inilah yang menjadikan alasan mengapa terbanding kalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perubahan peraturan dan pengaruhnya terhadap isu perpajakan. Jadi, cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk perbankan itu termasuk dalam pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, namun masih kurang rinci apa-apa aja yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang PKP ini. Nah, hal ini yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus mereka bayarkan. Nah, alasan dari adanya perubahan UU KPP ini adalah untuk meminimalisir skema penghindaran pajak tersebut. Next. Ketentuan mengenai cadangan kerugian piutang tak tertagih itu terdapat dalam UU nomor 36 tahun 2008 yang mengalami perubahan menjadi UU nomor 7 tahun 2021. Perubahannya itu bisa kita lihat dalam pasal 9 ayat 1 huruf C. Nah, pasal seperti yang bisa kita lihat di slide ini adalah pasal 9 ayat 1 huruf C yang sebelum mengalami perubahan, di mana untuk menentukan besarnya PKP dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau pembukaan dana cadangan, kecuali yang pertama cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi
perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Nah, dari ke-6 poin ini yang perlu kita perhatikan adalah poin ke-1, di mana dalam UU nomor 7 tahun 2021 terdapat perubahan, yaitu penambahan kalimat yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Jadi berdasarkan UU ini, perubahan cadangan piutang tak tertagih itu terdapat pada statement berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Jadi perhitungan cadangan piutangnya itu didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku, sedangkan batasan untuk biaya-biaya apa saja yang bisa dihitung ke dalam pengurang itu terdapat dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Next. Nah, perubahan standar akuntansinya yaitu dari PSAK 55 ke PSAK 71, di mana pada PSAK 55 perhitungan cadangan piutang itu muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar. Jadi dasar percadangannya itu adalah incurred loss. Sedangkan kalau di PSAK 71 mereka menyediakan percadangan dari awal periode kredit. Jadi dasar pencadangannya itu lebih ke expected credit loss yang meliputi kombinasi data kerugian historis ke kondisi aset saat ini dan juga prediksi kondisi ekonomi di masa depan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Bunga. Untuk melanjutkan pembahasan mengenai standar akuntansi ini, sebenarnya dengan adanya PSAK 71 ini, perusahaan perbankan perlu untuk menyediakan cadangan biaya atas kerugian untuk semua kategori kredit atau pinjaman, kemudian baik yang berstatus lancar, performing, underperforming, maupun non-performing. Nah, pencadangan yang dilakukan ini pada awal periode. Nah, hal ini akan membuat perusahaan perbankan harus menyiapkan cadangan yang lebih besar. Untuk penambahan cadangan ini dalam setiap perbankan itu akan mengalami perbedaan dikarenakan setiap perbankan memiliki liquidity coverage ratio yang berbeda-beda. Sehingga dampak yang ditimbulkan itu adalah pencadangan yang menjadi lebih besar pada industri perbankan, di mana di satu sisi tentunya akan membuat industri perbankan menjadi lebih aman dalam menghadapi masa-masa krisis pada masa yang akan datang. Selain itu, bank juga dapat lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit karena dengan semakin besar kredit yang diberikan, maka akan semakin besar juga cadangan yang harus disiapkan. Tapi di sisi lain, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap laba yang akan menurun. Namun penurunan laba yang setelah penerapan PSAK 71 ini, hal tersebut itu bukan dikarenakan kinerja perbankan yang tidak baik, tetapi karena penerapan dari standar tersebut dan kita harus melihat hal tersebut sebagai opportunity, di mana industri perbankan akan memiliki ketahanan pada saat kondisi ekonomi yang menurun karena cadangan kredit tersebut akan dibutuhkan saat ekonomi itu sedang menurun. Kemudian untuk melanjutkan pembahasan mengenai batasan tertentu yang berdasarkan OJK itu, nah rincian terkait batasan biaya tertentu yang dapat menjadi pengurang PKP menurut UU HPP itu diatur dalam POJK kan tadi. Nah, namun berdasarkan pernyataan dari Dirjen Pajak yaitu Bapak Surya Utomo pada bulan November 2021 ini koordinasi mengenai cadangan piutang tak tertagih antara internal Kementerian Keuangan dan juga otoritas jasa keuangan itu masih berlangsung. Jadi kami mohon maaf karena kami tidak bisa mendapat peraturan mengenai OJK-nya ini. Next. Kemudian ini daftar pustaka atas presentasi yang telah kami laksanakan tadi. Next. Dan ini lanjutannya. Next. Next lagi.
Demikian presentasi dari kami. Mungkin masih terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf, dan jika teman-teman ingin mengoreksi atau bertanya bisa disampaikan melalui kolom komentar di Gclass. Terima kasih.